أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang sami-sami perlu kena hormati, cintai, ta'zimi, muliakan, dadakan Ummuna putri pendiri Nahdlatul Watan, Arhan Sain Nahdlatul Watan, penerima kuasa dari pendiri Nahdlatul Watan, Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah As-Salihah, Maulatuna Al-Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Semoga beliau dijanin umur yang sepanjang-panjangnya, kinyam, sehat wal afiyah yang sempurna dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta segala doa-doa harapan kita kadukan, dan mudah selalu dia mudahkan pelugum dewek agar tetap istiqamah ngiring berjuang dan berjuang melaruskan perjuangan al-maghfurah ba'umana syekh menegakkan kalimatullah melalui perjuangan Nahdlatul Watan ilik dunia dan akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang sami-sami perlu kita menghormati, ta'zimi, muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, sukses untuk membesarkan Nahdlatul Watan serta mensyiarkan agama Nahdlatul Watan di seluruh penjuru Nusantara, bahkan seluruh dunia, sebagaimana dalam isyarat doa islah ummah wansyur wahfaz wa aid Nahdlatul Watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Watan yang rauh pada kesempatan ini, bil khusus Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Watan Abahuna Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Haji Zainal Arifin Munir LC MPDI. Semoga beliau juga tersehat walafiat untuk mendampingi Maulana PBNW berjuang dalam mengemban amanah dan tugas yang mulia ini, dan pelugum dewek dawak mudah dengerin setia dan dunia sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Yang terhormati pengurus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Al-Mukarram dan Guru Haji Lagodi Muhammad Khairul Fatihin, yang alhamdulillah beliau rauh nggih baru anta sampean tadet tita cican basui Al-Mukarram Tuan Guru Ihsan Safar baru bahwa beliau ini adalah putra bungsu daripada pasangan Ummuna dengan Mami Gede nggih. Alhamdulillah. Ihtiram ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال واحفظنها دائما من الفتن
وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. حيوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. Ampun dang, nggih. Iki ampun lanjut sekecik tiang nggih. Yang dia hormati dan muliakan pula Raden Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainun Ats-Tsalits. Beliau adalah putra dari Maulana Syekh Hamzah Wadi II yang dengan isyarah dan bisyarah dari Al-Maghfur Maulana Syekh sudah dikukuhkan menjadi Tuan Guru Bajang. Karena kembali anda lagi Tuan Guru Bajang ini adalah istilah khusus yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Manusia pada orang ataupun pada zuriat beliau khusus memang bukan pelugum tiang, bukan pelugum tiang yang berikan atau apa memberikan dirinya. Beliau sering menyampaikan, saya tidak pernah dan wah kayun beliau tidak pernah beliau menyatakan diri sebagai ini begitu, tetapi beliau memang ditakdirkan oleh Allah untuk melanjut sebagai pengganti daripada nenek beliau. Dan pernah banyak juga, bukan satu dua orang, saling Arab sama Eropa luik sawah meninggal dunia dan sampai kodal pengendikan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ketika beliau masih termasuk Bapak Jahaj Hamdi itu kawul di hadirnya kurang sehat tentang saat ini. Kadang Hamdi lagu bahasa Pancor dan kemudian kurang tepas ke bahasa Pancor nyari intan guru Allah jaga pacu-pacu bahasa beliau. Jadi indin wah jari padahal beliau waktu itu masih ngasih kecil, masih kecil balik kecil bahasa laut dawak kemudian beliau juga menyatakan nah kunnya pada tung Zain Ats-Tsani ini nanti akan lahir Tuan Guru Bajang tunggu selusnya Tsalits Rabi' mbejak entah menurut takdir kata Allah nanti apakah berapa sampai ke berapa Zainun Zain ini akan lahir pada beliau. Dan alhamdulillah ini perlu bersyukur kepada Allah masih tertican dawaki sehat tican miring pada Zainuddin mungkin itu salah satu pengendikan Al-Maghfur marak wasiasa tersampai yang satu icanin tonek si Al-Mukarram Tuan Guru Ihsan Sapar bahwa kalau anak dah memang beryakin tidak sampai hati meninggalkan Zainuddin. Nah, kenapa kata-kata Zainuddin padahal tidak sampai hati meninggalkan ayah dah saja atau siapapun lagu dikhususkan Zainuddin. Nah, tentu ini bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan biasa, tapi ada supaya Zainuddin itu ia tak berpogot pelugum dia. Itu tak bertegal kepada Zain ini sampai kapan Zain ini ada ila akhir hari kemudian dah ya, alhamdulillah tanggih beliau yang sama-sama perlu kami hormati juga ta'zimi Umi Bajang Al-Ustazah Ariza Satifah sebagai sebini Maulana Syekh PBNW dan sebagai ibunda daripada Tuan Guru Bajang Raden Tuan Guru Bajang yang Haji Lalu Gede Muhammad Zain Ats-Tsalits. Dan beliau alhamdulillah dia adalah salah seorang adim sabih arak seniman bikan separuh. Beliau juga ini bukan dengan bini sembarang-barang beliau memang sudah ditakdirkan oleh Allah mungkin untuk sebagai jalur untuk melahirkan pejuang-pejuang penerus ulama-ulama besar
Beliau juga ini adalah keluarga keturunan daripada Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, nggih, yang terkenal beliau sebagai ulama besar, ulama yang mendunia dawak nggih, yang pernah sangat besar pengaruhnya tu Mekah tu Arab lah dengan ulama Indonesia dawak nggih. Dan beliau ibasan model solatiyah nggih, model solatiyah al-maghfurlah Syekh Majid Said nggih. Beliau yang menentukan kawin saya akan nikahkan dengan ini, sehingga beliau dari jalur sebagai penerus, sebagai pengganti penerus nggih, yang dicoleh al-maghruf Maulana Syekh, maka dinikahkan dengan keturunan daripada ulama besar. Maka mudah-mudahan dengan harapan beliau akan lahir nanti pemimpin-pemimpin yang istimewa, yang pantas untuk melanjutkan, meneruskan dan mengganti yang posisi-posisi yang semestinya harus tidak boleh ada di organisasi ini. Dan alhamdulillah inilah jawaban Allah arah nggih. Beliau alhamdulillah di peragayaan nggih, dari segi peragayaan atau postur tubuh beliau mirip dengan Maulana Syekh baluknya Maulana Syekh Hamzan Wadi pertama dawak nggih. Pengatakan mujah wajah coba semen pelugum sami nyekan sama si Anom al-Maghruf Maulana Syekh baru mantuk li aswaltih li Makkah, coba bayang nggih, agak mirip-mirip, tapi bukan tidak mesti kemiripan itu. Yang penting bagi pelugum tiang adalah ini amanat. Oleh karena itu, karena pelugum tiang tak jelas luwek saksi dan bukan siapa satu dua orang, bahkan di pengajian-pengajian umum beliau selalu menyampaikan nggih, apalagi di Mahat di era-era 90-an nggih, sampai beliau berpindah alam, beliau selalu hampir bilang jeluh disampaikan kepada para tulab waktu itu lagu nggih loe sama si alhamdulillah banyak yang ingat dan menjalankan amanat dan maupunlah nggih. Dan tidak sedikit masih yang pura-pura buta, pura-pura tuli, sehingga mengaburkan nggih pengandikan pengupah Syekh. Oleh karena itu pada kesempatan ini perlu gorek dawak ngiring kita kuatkan jiwa kita nggih, ngiring amarah manik itu sudah Allah kini jadi orang pengkhianat nggih. Ada dua macam dengan monde amanat apa jadi khianat pasti nggih. Dan ingat, la imana liman la amanatalah manik Nabi. Mun kanti dengan khian tidak amanat, pasti ia tanda kurang iman ataupun lepas iman dari dirinya. Nggih. Wala amanata liman la imanalah. Dan tidak akan pernah dikatakan beriman yang benar kalau orang-orang tidak punya amanah. Oleh karena itu dawak pelugum dawak nani mungkin dalam rangka itu nggih, beliau ya atau para pimpinan kita ngiring ngaji di semua lembaga-lembaga ataupun tempat-tempat jamaah murid-murid al-Maghruf Maulana Syekh nggih, ada supaya ada tetap kita kembali kepada amanat yang diamanatkan oleh beliau nggih. Jadi ini dah jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. Dengan beriman nggih. Dunasa belum sami beriman dawak. Nggih, nggih. Kamu biagi beriman je eling-eling manik nenek. Moten dia beriman je oleh dan bakat si panggilan Allah. Nggih. Tidak masuk dalam panggilan ini. Wahai orang beriman, nggih. Walaupun dia dengan berembeh tinggi, maka orang alim nggih. Kealimannya sampai nggih edak buluun kealiman dawak nggih. Tetapi nggih tidak amanat nggih, dia termasuk nggih dipanggilnya la takhunullah, janganlah kalian berkhianat kepada Allah war rasul dan kepada rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula mengkhianat amanat yang dibebankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Naon pada itu ini benar, ini kena macam-macam dan pihak-pihak alasan pembenaran. Oleh karena itu dawak mari kita sebagai bertoleng-toleng mengakui diri sebagai pecinta al-Maghruf Maulana Syekh, sebagai murid beliau ya, tentunya dawak kita buktikan dan cukup dengan basa-basa doa, tidak cukup dengan UD tanggih. Dawak amal yang perlu
dan perlu dengan pidato hebat-hebat, tetapi kita buktikan dengan amal nyata. Bagaimana kita menjaga amanat al-maghfurlah. Jadi amanat al-maghfurlah adalah organisasi Nahdlatul Watan tidak akan pernah bisa berubah. Bagaimana tidak akan dan tidak boleh dirubah oleh siapapun dan oleh apapun, entah itu oleh orang-orang yang dari pihak keluarga, dari zuriat siapapun dan kanggo dawak nggih. Jadi perlu saat terakhir mungkin bebek perlu amatur di bahwa kita semua saat ini arah-arah doang langan dengan jeneng pakai lecor-lecor orang mau merusak persatuan kesatuan kita ataupun pandang kita bersama nggih. Kadang-kadang dengan alasan kita harus cinta zuriat, betul nggih. Ya doang mun kodalang cimolan Syekh lai nggih hampir setiap hari, wa ma as'alukum alaihi ajrun illal mawaddata fil qurbah. Lalu beliau kaitkan dengan keturunan beliau, biji-biji beliau dan sebagainya nggih. Dan itu wajib, memang itu dibanding nenek dalam Al-Qur'an nggih. Tetapi ada satu hal yang perlu pahami, bahwa kita adalah mengemban amanat Maulana Syekh untuk meneruskan perjuangan Nahdlatul Watan. Dan sudah keruan ADART, sudah keruan aturan organisasi sudah jelas, tidak boleh dirubah itu nggih. Kemudian apakah sehingga ada sebagian yang mengatakan nggih kita harus uzuritat, sehingga seolah-olah apakah sama. Dan yang PB, pengurus yang sah PB yang dipilih oleh Muktamar sebagai majelis tertinggi organisasi ini, itu yang wajib pelugum dewek saran sami'na wa ta'na. Masalah zuriat tetap pelugum dewek wajib dihormat, wajib kita cintai nggih. Nah, macam sekarang nggih. Sehingga jangan sampai ada masalah dawak nggih akan ini kepada beliau. Jadi kita kembali kepada organisasi nggih. Tetap nggih hubungan baik dengan zuriat tetap kita jalankan, tetapi amanat ini harus kita jalankan sesuai dengan tetemanikan isi pendirinya oleh yang meninggalkan amanat ini dengan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, mudah-mudahan dawak nggih dengan kerauhan pelugum sami pada kesempatan yang sangat mulia ini akan semakin menambah mahabbah cinta kita kepada al-maghfurah Maulana Syekh, kepada seluruh zuriat beliau, dan lebih khusus supaya dia semakin setia kepada pengganti dari pejabat beliau, bukan hanya wakil, menwakil yang kurang entah. Kalau selesai menjalankan tugas perwakilan selesai, tapi kalau pengganti berarti tidak ada selesai sampai akhir hayat. Nah, bukan bagi. Mungkin demikian atur sebagai mengisi sementara untuk antos kerauhan Maulana, alhamdulillah beliau semrawuh kurang lebih atur kelusuk ampura atas perhatian Profesor matur agung tambiasi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.